Ini materi terakhir, dividen policy. Dividen policy atau kebijakan dividen ada 3 macam, ada stock split, reverse stock split, sama stock dividen. Kalau stock split itu kan artinya dipecah, berarti pemecahan jumlah lembar saham. Misalnya dari 1 lembar dipecah jadi 2, atau 1 lembar dibagi jadi 4 dan sebagainya. Nah, kalau reverse stock split kan udah stock split itu kan berarti dipecah. Kalau di reverse itu berarti dibalikin lagi, atau penggabungan lembar saham. Tadinya 2 lembar jadiin 1, tadinya 4 lembar jadiin 1. Nah, kalau stock dividen kita membagikan dividen dalam bentuk saham. Jadi nanti jumlah lembar saham kita akan bertambah sesuai dengan persentase stok dividen. Nah, daripada bingung bayangannya gimana, kita langsung ke contoh soal. Ini saya punya struktur modal tahun 2017. Dia melakukan 3 kebijakan. Di Maret 2017 melakukan 5-for-1 stock split. Di bulan Juni melakukan 2-for-1 reverse stock split. Dan di bulan September 2017 melakukan stok dividen 20%. Nah, kamu ditanya kondisi struktur modal di akhir tahun 2017-nya gimana? Berarti kita harus kerjain satu-satu. Struktur modal awal kamu kan seperti ini. CS harganya 1000, jumlah total CS-nya 10 juta, PIC-nya 5 juta, RE-nya 3 juta, total equity kamu 18 juta. Nah, dari kondisi awal ini, kamu bisa hitung outstanding share kamu dari 10 juta dibagi 1000. Berarti awalnya kamu punya 10.000 lembar saham, harga per lembarnya 1000. Nah, pas di Maret 2017, kamu melakukan 5-for-1 stock split. Artinya, 1 lembar saham dipecah jadi 5. Berarti harga nominal kamu jadi lebih kecil atau nanti dibagi, jumlah lembar saham kamu jadi lebih besar atau dikali. Nah, sedangkan jumlah CS, PS, PIC, dan total equity yang di sini itu tidak berubah. Ya, sekarang kita kerjain. Jadi struktur modal setelah stock splitnya, harga CS kamu turun dari 1000 jadi 200. 200 ini dari mana? Dari 1000 dibagi 5. Ya, jumlah outstanding share kamu bertambah. Tadinya 10.000, karena stock split dikali 5 jadi 50.000. Atau bisa juga dari 10 juta dibagi 200, hasilnya 50.000 juga, sama. Setelah melakukan stock split, dia melakukan 2-for-1 reverse stock split. Nah, kalau 2-for-1 reverse stock split artinya 2 lembar saham digabung jadi 1. Harga nominalnya kalau udah digabung jadi lebih besar, makanya dikali. Jumlah outstanding share-nya jadi lebih kecil, makanya dibagi. Sedangkan sama kayak tadi, jumlah CS, PIC, RE, dan total equity di sini tidak berubah. Nah, harganya kan tadinya 200, karena reverse jadi dikali 2, jadi harganya 400. Jumlah outstanding share kamu tadinya 50.000 dibagi 2 jadi 25.000, atau 10 juta bagi 400 jadinya 25.000. Ini adalah kondisi setelah reverse stock split. Nah, terus setelah itu kamu melakukan stok dividen 20% pada harga pasar 500. Kalau stok dividen kan bagi dividennya dalam bentuk saham biasa nih. Harga nominalnya akan tetap, tapi jumlah outstanding share kamu bertambah sesuai persentase stok dividen. Jumlah CS, PIC, RE di sini akan berubah, tapi total equity tetap. Ya, sekarang kita lihat cara pengerjaannya. Kamu melakukan stok dividen 20%, berarti outstanding share kamu nambah 20%. Dari yang tadinya 25.000 nambah 20%, nambahnya itu berarti 5.000. Jadi sekarang jumlah outstanding share kamu 25.000 ditambah 5.000, ketemunya 30.000. Nah, kalau kamu punya 30.000 lembar, harga per lembarnya 400, berarti total CS kamu 12 juta. Masukin ke sini 12 juta. Nah, PIC itu kan total keuntungan akibat penerbitan saham biasa baru. Nah, kamu nerbitin
5.000 lembar yang baru pada saat harga pasar 500. Jadi selisih keuntungannya harga pasar dikurangin harga nominal. Ketemu 500 kurang 400, ketemu 100. Tambahan outstanding share-nya 5.000, berarti 100 kali 5.000, ketemu 500.000. Nah, PIC lama kamu 5 juta, ditambah keuntungan PIC yang barunya 500.000, jadi total PIC baru 5.500.000. Masukin ke sini. Total equity ini nggak akan berubah, CS dan PIC kamu udah berubah, jadi RE tinggal selisihnya, 18 juta kurang 12 juta kurang 5.500.000. Ketemu RE-nya 500.000. Jadi ini adalah struktur modal setelah stok dividen. Itu kalau kita dikasih tahu kondisi awal tahun, ditanya akhir tahun. Berarti urut dari awal ke akhir. Nah, sekarang kalau kebalikannya, kita dikasih tahu struktur modal pada akhir tahun 2017 seperti ini. CS-nya harganya 400, totalnya 12 juta, PIC-nya 5.500.000, RE-nya 500, total equity-nya 18 juta. Terus kamu ditanya kondisi awal tahun sebelum melakukan kebijakan-kebijakan dividen yang sama seperti tadi. Nah, outstanding share-nya kan bisa kamu hitung nih, 12 juta dibagi 400, ketemu 30.000 lembar. Nah, tadi di September kan kamu melakukan stok dividen 20%. Sekarang kita mau ngerjain gimana supaya dapat ke kondisi sebelum melakukan stok dividen. Outstanding share kamu sekarang 30.000 lembar. 30.000 lembar itu berapa persen? Itu 100% plus 20% stok dividen. Jadi 30.000 lembar ini adalah 120%. Sekarang kita mau tahu outstanding share sebelum stok dividen. Berarti 100%-nya doang itu berapa? Tinggal 100 per 120 dikali 30.000, ketemu 25.000. Berarti tambahan outstanding share kamu itu ada 5.000 lembar. Nah, CS sebelum stok dividennya berapa? Kan kamu punya 25.000 lembar dikali harganya 400, jadi 10 juta. 10 juta kamu masukin ke CS. Nah, tambahan PIC-nya berapa? Sama kayak tadi, harga pasar dikurangin harga nominal dikali tambahan OS. Ketemu 500.000. Berarti kondisi sesudah stok dividen itu PIC kamu ada 5.500.000. Tambahan PIC-nya 500.000, berarti sebelum stok dividen PIC kamu ada 5 juta. Masukin ke sini. Nah, RE sama kayak tadi, selisihnya soalnya total equity di sini nggak akan berubah. Jadi 18 dikurangi 10 dikurangi 5, ketemu RE-nya 3 juta. Ini adalah kondisi sebelum stok dividen. Nah, terus di bulan Juni 2017 kamu melakukan 2-for-1 reverse stock split. Kalau kita mau tahu kondisi sebelum reverse, itu berarti sama aja kayak kamu melakukan stock split. Outstanding kamu akan bertambah dan harga CS jadi lebih kecil. Ya, berarti CS-nya tadinya 400, sebelum reverse berarti dia lebih kecil. Berarti 400 dibagi 2, ketemu 200. Outstanding share-nya jadi lebih banyak, 25.000 dikali 2, jadinya 50.000. Ya, kondisi di sini nggak akan berubah, 10, 5, 3 sama 18. Ini adalah kondisi sebelum reverse stock split. Nah, terakhir di Maret 2017 kamu melakukan 5-for-1 stock split. Kita mau tahu kondisi sebelum melakukan stock split. Berarti sama aja kayak kamu melakukan reverse stock split. Harga CS kamu akan jadi lebih besar, makanya di sini dikali 5. Outstanding share kamu akan jadi lebih kecil, makanya di sini dibagi 5. Jadi harga CS per lembarnya 200 kali 5 itu 1.000. Outstanding share-nya 10 juta dibagi 1.000, jadi 10.000. Nah, sehingga dapat disimpulkan kondisi struktur modal pada awal tahun 2017 itu CS harganya 1.000, totalnya 10 juta, PIC-nya 5 juta, RE-nya 3 juta, total equity-nya 18 juta, outstanding share-nya 10.000. Ini sama seperti soal yang awal tadi. Ya, jadi mau kamu disuruh cari kondisi sesudah atau sebelum, caranya seperti ini.